warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan baik ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan yang dapat dihasilkan dari pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat menentukan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Yang kedua, dari penjelasan video dulu, siswa dapat menghitung hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan menghitung, siswa dapat menyelesaikan soal cerita hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Nah, Ibu punya hewan. Nah, hewan ini ada 3 hewan. Ada gajah, kura-kura, dan kuda. Dari ketiga hewan tersebut, manakah hewan yang paling lambat sampai mana yang paling tercepat? Nah, betul. Hewan yang paling lambat yaitu kura-kura. Kemudian ke atasnya lagi yaitu gajah. Kemudian yang paling cepat kuda. Kemudian Ibu punya soal permasalahan. Siti ingin pergi ke sekolah. Nah, jarak rumah dengan sekolah berjarak 3 km. Siti bingung ini mengendarai apa. Nah, Siti punya 2 transportasi. Yang pertama menggunakan sepeda. Menggunakan sepeda membutuhkan 1 jam 1 km. Sedangkan menggunakan motor membutuhkan 1 jam 60 km. Nah, manakah yang paling lambat? Ya betul, yang paling lambat kecepatannya menggunakan sepeda. Nah, yang paling cepat kecepatannya menggunakan motor. Nah, semua itu berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, anak-anak, ada yang tahu kecepatan itu apa? Ya, betul. Kecepatan adalah hubungan antara jarak dengan waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat ke tempat tertentu. Nah, untuk menentukan rumus kecepatan dan jarak dan waktu, kita dapat menggunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, kita gambar terlebih dahulu segitiga, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang atas jarak misalnya dapat menggunakan simbol kilometer, desimeter, sentimeter, dan lain-lain. Sedangkan di bawahnya jarak yaitu kecepatan, sebelah kiri kecepatan, kemudian sebelah kanan waktu. Untuk kecepatan menggunakan kilometer per jam, meter per menit, desimeter per detik, dan lain-lain. Nah, untuk waktu sendiri menggunakan jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, misalnya ada soal 40 km per jam. Nah, itu berarti apa? Kecepatan, ya betul. Kemudian untuk 60 km. Nah, apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, betul. Itu merupakan jarak. Nah, kalau 10 menit, nah betul, itu berarti waktu. Nah, kemudian untuk menentukan kecepatan tadi ya, berarti kecepatannya ditutup. Kemudian di sini ada jarak, kemudian di sini ada waktu. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, soal yang pertama mengenai kecepatan, diketahui
jarak 120 km, kemudian waktunya 3 jam. Nah, berarti kita harus mencari kecepatan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, kecepatannya ditutup, kemudian di sini ada jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya tadi berapa? 120 km. Waktunya 3 jam, berarti 120 km dibagi 3 jam, berarti sama dengan 40. Berarti kecepatannya 40 km per jam. Nah, kemudian soal yang kedua, diketahui jarak 300 hektometer dan waktunya 120 menit. Nah, harus diketahui kecepatannya kilometer per. Kita bisa merubah terlebih dahulu satuannya jadi menjadi kilometer per jam. Dan tadi kan meter dengan menit. Nah, diketahui tadi jaraknya 300 hektometer. Nah, hektometer menggunakan tangga ya, hektometer, kemudian di atasnya ada kilometer. Berarti kalau hektometer ke kilometer berarti naik ya. Kalau naik berarti dibagi 10 menjadi 300 hektometer dibagi 10 berarti menjadi 30 km. Kemudian waktunya tadi berapa? 120 menit. Nah, 120 menit diubah menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti kalau 120 menit berapa? Ayo. Ya, berarti 2 jam. Berarti tadi berapa? Rumusnya kecepatan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi sudah diubah ya, 30 km dibagi 2 jam. Berarti 30 bagi 2 berapa? Ya, 15. Berarti kecepatannya 15 km per jam. Kemudian soal yang ketiga, soal cerita ya. Sebuah sepeda membutuhkan waktu 10 menit, kemudian dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Nah, diketahui tadi apa? Jaraknya 2000 meter, kemudian waktunya 10 menit. Berarti satuannya sama ya, tidak diubah. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 2000 meter dibagi 10 menit, berarti sama dengan 200 meter per menit. Kemudian soal yang keempat, sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan sebuah mobil adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, berarti yang harus diketahui jaraknya 20 km, kemudian waktunya 15 menit. Berarti yang harus diubah apa? Waktunya 15 per 60 ya, 60 itu jamnya. Jadi 15 per 60 sama dengan 1 per 4. Nah, berarti tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 20 dibagi 1/4 sama dengan 20 dikali 1/4-nya dibalik menjadi 4/1. Jadi 20 kali 4/1 sama dengan 80 km per jam. Bukan jarak. Kemudian untuk mencari jarak, ada yang tahu jarak itu apa? Ya, jarak adalah panjang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jarak dapat dicari dengan menggunakan rumus tadi ya, segitiga Jokowi. Nah, jarak ditutup, kemudian ada kecepatan, kemudian di sini ada waktu. Nah, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kemudian soal cerita,
sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian membutuhkan waktu 2 jam. Nah, jadi jarak yang ditempuh berapa? Ya, kita harus menggunakan rumus tadi ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya 2 jam, berarti sama dengan 120 km. Kemudian untuk waktu apa itu? Waktu adalah lamanya suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu. Nah, untuk mencari waktu ditutup, kemudian di sini ada jarak, kemudian di sini ada kecepatan. Nah, waktu ada sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Misalnya soalnya seperti ini. Yang akan soal cerita. Rani ini pergi ke sekolah, dia menggunakan sepeda. Nah, jarak dari rumah ke sekolah 500 km, kemudian membutuhkan waktu 200 km per jam. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah? Nah, untuk menentukan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, jaraknya 500 km, kemudian kecepatannya 200 km per jam, berarti waktu sama dengan jaraknya 500 km, kemudian dibagi kecepatannya 200 km per jam, sama dengan 2 jam, berarti waktu yang dibutuhkan 2 jam. Ada yang tahu? Ya, belajar apa? Kecepatan, kemudian jarak, kemudian waktu. Nah, ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.